Yeay, what's up teman-teman Flamers, teman-teman yang di rumah. Gak kerasa teman-teman, sekarang kita udah ada di tahun 2021. Bukan suatu kebetulan kita ada di tahun ini. Saya harap semua teman-teman di rumah bisa merasakan sukacita yang berasal dari Tuhan. So teman-teman, saya mau ajak teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita sama-sama puji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama tepuk tangan yuk. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, kau angkat bebanku, kau angkat bebanku. Come on, sing! Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yes. Mari teman-teman, kita mau ambil sikap hati. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Dari hari ke hari, penyertaannya selalu ada dalam kita. Kita mau taruh harapan di dalam Tuhan. Biar kita mampu melewati tahun ini. Yes. Kita mau angkat pujian harapan Tuhan. Kasih-Mu
Tuhan, kami ada dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Yes. Dan sebentar juga kami mau mendengarkan sebagian dari isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir Tuhan hari ini Tuhan. Bukakan mata telinga kami Tuhan, agar kami mau dengar-dengaran akan setiap firman-Mu Bapa. Kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Biar Engkau yang beracara untuk hari ini. Kini kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. What's up Flamers, what's up Teens. Luar biasa ya, udah hampir 1 tahun kita tidak berjumpa, tetapi saya yakin dan percaya bahwa selama 1 tahun ini dari tahun 2020 sampai di awal tahun yang baru ini, tahun 2021, kita semua dalam kondisi yang luar biasa, dalam kondisi yang sehat, tidak kurang suatu apapun, dan kita tetap bersemangat untuk mencari kebenaran firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan yang baru. Bagi teman-teman yang belum bertemu dengan saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat teman-teman semua di rumah, buat teman-teman yang udah lama banget gak ketemu. Banyak orang bilang tahun 2020 berjalan dengan begitu cepat, gak sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba udah Natal lagi, udah pergantian tahun lagi, tahun 2021. Dan saya yakin percaya di tahun yang baru ini teman-teman masih punya semangat yang luar biasa buat sama-sama kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Amin. Ada sebagian orang yang bilang di tahun 2020 adalah waktu kita untuk belajar. Tetapi di tahun 2021 adalah ujian yang sebenarnya. Apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita investasikan selama tahun 2020 baru nampak nyata di tahun baru ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa hari ini kita sama-sama akan belajar sesuatu yang baru. Sebenarnya nggak baru sih, tetapi kita akan belajar sesuatu yang akan kita terima, kita dapatkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena saya yakin dan percaya bahwa yang sebentar akan saya bagikan ini sesuatu yang penting. Sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam keseharian kehidupan kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kalau hari Sabtu sore ini kami boleh menyaksikan ibadah online. Kami dengan bersemangat Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya Tuhan bahwa kami akan belajar sesuatu dan kami akan mendapatkan sesuatu. Kami akan memperoleh sesuatu dan kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami terima hari ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa jadi berkat bagi keluarga kami, terlebih Tuhan bisa jadi berkat bagi diri kami sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar, kami siap mendengar dan kami siap melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih, amin. Teman-teman semua, hari ini saya akan membagikan sesuatu yang saya beri judul A Present. A Present. Siapa di sini yang suka dengan hadiah? Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di rumah, teman-teman Flamers dan Teens semua suka dengan yang namanya hadiah. Suka dengan yang namanya a present. Tetapi tahukah teman-teman bahwa di dalam bahasa Inggris selain artinya adalah hadiah, a present juga berarti keadaan kita saat ini. Di dalam jangka waktu saat ini yang sedang kita alami. Makanya ada sebuah quotes yang bagus banget dari film favorit saya. Saya juga tahu itu adalah film favorit sebagian dari teman-teman. Judulnya Kung Fu Panda. Di situ Master Oogway mengatakan seperti ini teman-teman. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it the present. Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it the present. Semua suka hadiah, semua suka gift. Tetapi
present saat ini belum tentu semua orang suka kalau kita tidak memaknainya dengan benar. Kita bangun pagi, hari yang pagi, aduh kerja lagi, aduh harus sekolah online lagi, aduh kudu usaha lagi, aduh harus menghadapi papa mama yang cerewet lagi. Padahal the present saat ini, keadaan kita saat ini is a gift. Bilang sama-sama a gift, hadiah. Semua orang suka hadiah, semua orang suka present as a gift, but gak semua orang suka present sebagai keadaan mereka saat ini. Padahal teman-teman, tidak semua orang bisa mengalami a present day. Gak semua orang bisa mengalami today. Kita melewati tahun 2020 yang sangat berat teman-teman. Banyak orang yang meninggal dalam pandemi. Dan banyak orang tidak bisa mengalami a present day. Sekali lagi saya katakan ini penting sekali. Tidak semua orang bisa mengalami the present day. Menurut pembagian waktu, kita punya past day, kita punya present day, and kita punya future. Past atau masa lalu kita kadang-kadang bisa menjadi penghalang kita untuk maju ke depan teman-teman. Past kita, masa lalu kita kadang-kadang bisa menjadi alasan kita untuk tidak bergerak maju atau tidak menjadi alasan kita untuk tidak sesukses orang lain. Masa lalu saya mah kelam kok. Masa lalu saya mah penuh dengan dosa kok. Masa lalu saya gak kudus kok. Tetapi hari ini saya mau katakan kepada kalian kabar baik yang sangat luar biasa. Tuhan tidak terlalu interest dengan masa lalu kamu. Tuhan tidak terlalu tertarik dengan masa lalu kamu. Tetapi Tuhan excited dengan masa depan kamu. Tuhan tertarik dengan masa depan kamu. Dan kapan masa depan itu dimulai? Hari ini. It's the present day. A gift, a change dari Tuhan buat kita semua untuk bergerak maju. Kita mau lupakan yang ada di belakang kita dan kita mau bergerak maju. Karena apa? Tuhan sangat exciting dengan masa depan kalian yang Tuhan akan sediakan di depan. Yesaya 43 ayat 18 mengatakan seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayat 19 mengatakan seperti ini. Lihat, aku hendak membuat segala sesuatunya baru. Yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Dikatakan jangan ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Dikatakan bahwa Tuhan tidak exciting sama masa lalu kamu. Bahkan di Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan ayat yang terkenal sekali. Teman-teman pasti udah pada tahu semua. Dikatakan seperti ini ayat 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Itu adalah sebuah tindakan aktif teman-teman. Melupakan segala sesuatu yang ada di belakangku adalah kerjaannya hari ini. Hari ini kita bisa ada di belakang, di tempat kalian berada, saya bisa berada di tempat ini karena masa lalu saya. Saya memutuskan saya untuk melupakan masa lalu saya dan memfokuskan diri saya kepada sesuatu yang ada di hadapan saya. Tuhan sekali lagi tidak exciting sama masa lalu kamu, tetapi Tuhan sangat excited dengan masa depan kamu. Kamu boleh bilang bahwa masa lalu kamu kelam, kamu boleh bilang
bahwa masa lalu kamu penuh dengan dosa, tetapi keputusan yang kita lakukan hari ini itulah yang akan menentukan masa depan kita. Amin. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan seperti ini. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Apa yang harus dilakukan in the present day? Kisah Para Rasul mengatakan, Petrus mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Masa lalu kamu penuh dosa, in the present day, keputusannya adalah, tindakan aktifnya adalah tinggalkan masa lalumu, bertobat. Petrus mengatakan menerima dirimu dibaptis, memberi dirimu dibaptis untuk menerima karunia Roh Kudus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan tertarik dengan masa depan kita. 2020 boleh kita mengatakan sebagai tahun yang tidak terduga dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam sejarah kemanusiaan 2020 dikatakan sebagai tahun yang tidak terduga. Tapi teman-teman, Tuhan gak exciting sama apa yang sudah kita lewati. Tapi Tuhan exciting dengan apa yang akan kita hadapi, teman-teman. Tuhan exciting dengan apa yang ada di depan kita. Tuhan sangat bersemangat dengan apa yang ada di hadapan kita. Tuhan gak semangat sama apa yang di belakang kita. Tetapi Tuhan semangat dengan apa yang ada di depan kita. Keputusannya hari ini, jadikan a present day benar-benar a present for you. Jadikan saat-saat ini benar-benar sebagai sebuah gift buat kalian semua. Kesempatan baru bagi kalian semua untuk menatap masa depan yang penuh harapan di dalam Kristus. Jadikan saat ini sebagai benar-benar hadiah dari Tuhan, hadiah terindah dari Tuhan untuk menghadapi masa depan kita yang direncanakan oleh Tuhan gilang gemilang dan penuh harapan. Tuhan sangat excited dengan apa yang ada di hadapan kalian. Bahkan Lukas 9 ayat yang ke-62 berkata seperti ini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. A present, hadiah dari Tuhan. Saat-saat sekarang itu merupakan hadiah yang luar biasa dari Tuhan buat kalian semua. Ini adalah kesempatan baru yang Tuhan berikan pada kita semua untuk melangkah dengan pasti menggapai masa depan yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu enggak mudah. Itu sesuatu yang tidak gampang. Karena apa? Di dalam keputusan kita untuk berubah, keputusan kita untuk menghadapi masa depan yang baru yang Tuhan janjikan sama kita, yang kita tidak bisa hindari adalah yang namanya perubahan. Yang tidak bisa kita hindari adalah sesuatu yang namanya change, perubahan. Saya sering bilang sama teman-teman semua alasan saya suka pakai baju warna hitam. Karena pakai baju warna hitam saya akan nampak sedikit lebih kurus. Teman-teman, tapi kalau misalnya saya tidak melakukan apapun dalam kehidupan saya, tidak berolahraga, makanan tidak diatur, saya nggak akan mengalami dampak yang positif dalam kehidupan saya dengan memakai baju warna hitam. Bahkan ketika saya lose control dalam makanan saya, lose control dalam kesehatan saya, apa yang terjadi? Saya akan makin gemuk. Saya makin gemuk dan saya akan mengakalinya dengan beli baju hitam yang lebih besar.
Tetapi itu sama sekali tidak memberikan dampak apapun di dalam kehidupan saya. Nampaknya bagus tapi dampaknya nggak ada apa-apanya. Dan saya yakin dan percaya anak-anak Tuhan, anak-anak Flame dan teens di rumah mau jadi dampak yang bagus. Bukan hanya tampaknya aja yang bagus, tetapi dampaknya bagus dan dirasakan oleh banyak orang. Yang kita perlukan adalah perubahan. Ketika masa lalu saya mengakali dengan pakai baju warna hitam, yang perlu saya lakukan adalah sering-sering ke toko baju, cari baju warna hitam yang lebih besar. Tetapi ketika saya mau berubah, banyak hal yang harus saya lakukan. Saya harus bangun lebih pagi untuk berolahraga. Saya harus banyak-banyak mengunjungi pasar untuk beli sayuran daripada daging. Saya harus banyak-banyak melihat video-video cara berlatih dengan baik untuk memperoleh benar-benar kesehatan yang benar. Tubuh ideal yang benar, enggak cuma nampaknya aja kurus, tapi benar-benar kurus. Hidup kita akan jadi lebih repot teman-teman. Yang perlu saya lakukan adalah saya bangun jam 7 pagi, karena jam 8 harus kantor, makan pagi, dan ya siap-siap pergi ke kantor. Tapi ketika saya memutuskan untuk berubah, saya harus bangun jam 4:30 pagi, menyiapkan diri saya kebetulan suka naik sepeda, pergi dari rumah bersepeda jam 5 pagi, jam 5:30 saya harus kembali lagi ke rumah, capek, harus sarapan, harus mempersiapkan bekal saya, harus siap-siap pergi ke kantor, pulang kantor kalau sempat saya olahraga lagi, hidup saya jadi ribet. Tetapi ketika kita mau perubahan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mau perubahan, kita harus mengambil langkah berani untuk mengambil, mau take semua keribetan itu teman-teman. Kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus melakukan cara yang berbeda juga. Kalau kita mau hasil yang berbeda, kita harus berjalan extra mile untuk mendapatkan hasil yang berbeda juga. Yang tidak bisa kita hindari untuk mendapatkan masa depan yang gilang gemilang adalah perubahan. Adalah perubahan. Adalah perubahan. Kita buka Efesus 4 ayat 22-24. Dikatakan seperti ini. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dikatakan bahwa kenapa Tuhan gak interest sama masa lalu kita, karena itu adalah manusia lama kita. Karena itu manusia lama kita. But in the present time, yang kita butuhkan adalah perubahan. Menuju masa depan kita yang gilang gemilang, yaitu manusia baru kita. Menuju masa depan kita yang luar biasa, yang adalah manusia baru kita. Dikatakan bahwa manusia lama kita itu binasa oleh karena nafsu yang menyesatkan dan karena serupa dengan dunia ini. Tetapi dikatakan berubahlah oleh pembaharuan roh dan pikiranmu menuju manusia baru. Manusia yang hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Roma 12 ayat 2 mengatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi manusia baru kita selain hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan, manusia baru kita juga serupa dengan Allah. Itu yang Tuhan exciting di dalam kehidupan kita. Itu yang Tuhan tertarik sama kehidupan kita. Kuncinya di apa? Di perubahan. Kuncinya di apa? Di present time, di saat ini. Present bukan hanya bicara soal a gift,
Bukan bicara soal hadiah, tetapi saat ini yang kamu punya adalah hadiah terbaik dari Tuhan untuk berubah. Hands in. Saat ini adalah hadiah terbaik dari Tuhan untuk kita menghadap masa depan kita yang penuh dengan harapan, yang gilang gemilang, dan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan semangat dalam kehidupan kita. Teman-teman, a past merupakan penghalang untuk maju. But the present is a gift and a change. And the future is talk about a new me, manusia baru kita. Roh bicara soal koneksi kita dengan Allah, dikatakan perubahan berubah dalam roh dan pikiranmu. Roh bicara soal koneksi kita dengan Allah. That's why gereja kita, gereja Rehoboth, di dalamnya ada komisi doa yang memfasilitasi kita untuk berdoa. Ini direkam hari ini tanggal 13 Januari dan tanggal 17 Januari hari besok, hari Minggu, itu ada doa pengerja buat teman-teman yang terlibat dalam pelayanan, jangan lupa untuk datang. Karena apa? Doa merupakan kunci kita untuk berkoneksi dengan Allah. Berubah dalam hal roh, kita bicara soal koneksi dengan Allah. Dan berubah secara pikiran, bicara soal apa yang ada di dalam pikiran kita. Rencana kita, perasaan kita, planning kita di masa depan. That's why gereja kita mempersiapkan core dan Sharon buat teman-teman semua. Untuk merubah pola pikir kita, untuk merubah mindset kita menuju manusia baru kita. A present bukan cuma bilang soal hadiah secara fisik yang kita dapatkan. But a present is talking about a change to and a gift untuk berubah. Pertanyaannya adalah siapkah kita dengan perubahan? Apakah kita mau bilang, bangun pagi, ya mau kurus ya. Bangun pagi, ntar lagi deh. Olahraganya mulai besok lagi deh. Ikutan webinar untuk usaha saya besok lagi deh. Ikutan les online besok lagi deh. Kunci dari perubahan adalah saat ini. Kunci dari perubahan is a present time. Kunci dari perubahan adalah saat ini. Ketika kamu mau berubah saat ini. Ketika kamu mau rajin mulai saat ini. Ketika kamu mau kurus, olahraga di saat ini. Ketika kamu mau berhasil bisnisnya, ikutan webinar di saat ini. Ketika kamu mau lebih pintar lagi, ikutan les online di saat ini. Karena apa? Saat ini menentukan masa depan kamu. Saat ini adalah hadiah luar biasa dari Tuhan, kesempatan luar biasa dari Tuhan untuk mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Ini masih bulan Januari tahun 2021 dan saya yakin dan percaya teman-teman semua, kita punya banyak planning ke depan sana. Kita punya banyak cita-cita di depan sana. Dan kunci untuk mendapatkan cita-cita kamu adalah hari ini. Adalah saat ini. Lupakan diri kita yang suka menunda-nunda pekerjaan. Lupakan diri kita yang suka, ya nanti lagi deh. Oh ya besok lagi deh. Lupakan diri kita yang itu. Tetapi kita mau bertindak dengan aktif. Karena apa? Kita sadar bahwa saat ini adalah hadiah luar biasa yang Tuhan berikan pada kamu dan saya. Bahwa saat ini adalah gift yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kamu dan saya. Dan hari ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kamu dan saya. Siapkah kita dengan perubahan? Perubahan itu konstan untuk dilakukan. Tidak pernah ada kata cukup dalam perubahan. Tuhan mau kita berubah, disempurnakan untuk menjadi serupa dengan gambaran Allah. Tidak hanya sekedar menjadi murid yang mendengar, tetapi murid yang melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sehari-hari. A present. Tidak bicara soal hadiah fisik. A present
bicara soal today. A present bicara soal change. A present bicara soal give. A present bicara soal perubahan. Anak-anak muda, yang bisa merubah keadaan adalah anak-anak muda. Yang bisa merubah suatu negara adalah anak-anak muda. Yang bisa merubah generasi adalah anak-anak muda. Siapkah kita jadi agent of change-nya Tuhan? Siapkah kita jadi agen-agen perubahannya Tuhan? Kalau kalian siap untuk menjadi agen-agen perubahannya Tuhan, kuncinya satu, a present, saat ini, waktu ini, hari ini, jam ini. Let's pray. Percaya Tuhan, saat ini adalah kesempatan yang baru yang Kau berikan pada kami semua untuk berubah Tuhan. Kami percaya bahwa a present time adalah kesempatan yang Kau berikan bagi kami semua untuk melangkah maju Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan, kami mau memohon ampun untuk hal-hal yang sia-sia telah kami lakukan sebelumnya. Tetapi hari ini Tuhan dengan komitmen yang baru Tuhan, kami ingin lebih menghargai a present time. Kami ingin lebih menghargai saat ini, karena kami percaya Tuhan, ketika kami memanfaatkan saat ini dengan benar, nama Tuhan akan dimuliakan. Ketika kami memanfaatkan a present time dengan benar, kami punya masa depan yang gilang gemilang. Dan ketika kami mempunyai memanfaatkan a present time dengan sungguh-sungguh Tuhan, kami bisa melihat generasi kami diubahkan Tuhan. Kami mau mulai minggu depan, minggu yang baru dengan diri kami yang baru. Kami nggak mau menyia-nyiakan kesempatan. Kami nggak mau menyia-nyiakan waktu. Kami nggak mau menyia-nyiakan kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan pada kami. Kami mengucap syukur untuk itu semua Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Roh Kudus. Dan kami mau Tuhan, kami adalah orang-orang yang memandang a present saat ini bukan hanya sebagai sesuatu yang sia-sia, tetapi memandang saat ini sebagai hadiah yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami semua. Ini anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, dan kami berdoa Tuhan, supaya kami diubahkan. Diubahkan dengan cara Engkau berpikir, diubahkan dengan cara Engkau melihat, diubahkan dengan cara Engkau merasakan. Karena kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa hidup di dalam kami, dan kami mau hidup di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Gereja Rehoboth. Di tahun baru ini, ibadah masih diperuntukkan bagi pengurus dan pelayan. Selama bulan Januari, kegiatan tengah minggu belum bisa diadakan secara onsite. Untuk kegiatan KKP, KKW dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Untuk kegiatan doa pagi, Hope dan CFC untuk sementara ditiadakan. Persembahan dan perpuluhan dapat Anda lakukan secara online melalui QR Code atau nomor rekening yang tersedia. Mari bergabung dan tertanam di Gereja Rehoboth dengan mengikuti setiap kegiatan yang ada dan be the true disciple. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.